ini juga rata-rata bukan orang-orang yang tinggal di Lampung. Asli Lampung bukan Bang ya? Artinya kan ini kalau kita wakil rakyat, dipilih rakyat, artinya kan kita mesti mencari orang-orang yang memang mengerti daerah, mengerti wilayah, mengerti apa yang dibutuhkan. Dulu sih rasanya tiap minggu selalu ada unjuk rasa, tapi ya saya kira itu juga menjadi memacu juga kita untuk bekerja lebih baik. Seolah-olah pada saat itu setelah pengganti Pak Gubernur, Pak Sarudin menghabiskan anggaran dari mana? Justru dengan itu bangunan ditinggalkan lebih menggunakan anggaran tidak termanfaatkan. Ini juga pernah dengar namanya Jembatan Selat Sunda. Ya, itu sudah MOU. Blueprintnya udah ada juga. Sudah ada Pak Gubernur Lampung dengan Ibu Gubernur Banten sudah MOU di atas kapal di Selat Sunda, disaksikan Menko Perekonomian pada saat itu Pak. Akselerasi pertumbuhannya lebih cepat lagi di Banten. Di sini juga mungkin makin banyak pariwisatanya kita ya Bang ya. Iya. Makin banyak orang kaya mendadak lah yang pasti dilakukan. Benar. Oke, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Tepuk tangan dulu dong. Ya seperti biasa, Aji akan berbincang dengan calon anggota legislatif. Biasanya ada dari kabupaten kota, kemudian ada provinsi, dan hari ini ada salah satu calon anggota legislatif yang akan maju di DPR RI. Ya langsung aja gue kenalin semuanya, pasti gak asing ini ya. Karena dulu adalah seorang bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Yaitu Bang Riko Menoza. Ya selamat datang Bang Riko. Selamat datang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Enggak, kalau Mas Bang. Semangat ya Bang ya. Iya enggak? Iya dong. Ini salah satu masih terbilang anak muda juga ini Bang Riko ini. Karena waktu itu pernah juga menjadi Bupati Lampung Selatan di usia muda di tahun 2010-2015 ya Bang ya. Satu periode sempat menjabat menjadi Bupati Lampung Selatan. Dan sekarang setelah lama mungkin main slow aja, nyantai, kemudian sekarang muncul di 2024 untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Senayan nantinya ya. Ya kita akan gali-gali juga ini Sobat Lampung Memilih, apa aja sih gagasan yang dibawakan oleh bisa dikatakan masih muda juga ya. Gue sepakat banget kalau Bang Riko masih muda karena lihat dari Instagramnya ini aktif banget nih, lihat apa-apa dikontenin. Mau kemana, mau ke kondangan, kunjungin warga dan lain sebagainya itu pasti dikontenin. Dan ini sangat menarik karena memang era kekinian ini ya Bang Riko ya. Sekarang sangat akrab dengan medsos-medsos baik Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Ya oke, kita lanjut nih Bang Riko. Ya. Langsung nih Bang, udah lama nih nggak ngejabat bupati. Nah ada kopi nih, ini ya, ada inemnya nih Bang. Inemnya kayak gini tuh Bang. Iya, udah lama Bang kita nggak masuk ke, mungkin sekarang udah di Golkar ya Bang ya, masih terjun di dunia politik. Tapi sudah lama sekali tidak menduduki jabatan dan terakhir kan kita sebagai bupati Bang. Nah ini udah kira-kira udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya Bang ya. Waduh, ini hampir 10 tahun kemudian sekarang malah justru memilih untuk masuk ke legislatif ya Bang ya. Dulu eksekutif, sekarang legislatif. Ini boleh tahu nggak Bang, alasannya apa ini Bang? Tiba-tiba ingin jadi legislator. Pusat lagi. Jadi memang kan ini pengalaman pertama buat saya. Iya. Di mana kemarin sempat menjalankan amanah di eksekutif. Kemudian tahun 2020 juga saya pernah mencoba untuk kita ikut berkompetisi di Bandar Lampung, tapi memang belum berhasil. Kali ini saya ditugaskan dari partai di mana saya masuk dalam kepengurusan di dalamnya sebagai calon anggota DPR RI dari Lampung 1. Tentu alasan utama saya juga saya selalu menyampaikan di depan pertemuan-pertemuan masyarakat ya. Pertama, saya melihat hari ini wakil-wakil rakyat yang mewakili Lampung 1 ini belum maksimal. Kenapa saya katakan belum maksimal ya? Saya melihat dari latar belakang, kemudian termasuk dari tempat mereka domisili, ini juga rata-rata bukan orang-orang yang tinggal di Lampung. Asli Lampung bukan Bang ya. Artinya kan ini kalau kita wakil rakyat, dipilih rakyat, artinya kan kita mesti mencari orang-orang yang memang mengerti daerah,
mengerti wilayah, mengerti apa yang dibutuhkan. Karena kan bicara Lampung tentu tidak mungkin hanya eksekutif yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama terkait masalah pembangunan, tugas pemerintah kan. Nah kemudian juga hari ini saya katakan tadi, kita masih memerlukan khususnya Lampung, orang-orang yang mengenal wilayah yang saya katakan tadi, memang dia tinggal di sini, karena memang kalau misalnya masyarakat membutuhkan ya komunikasinya kan lebih mudah, lebih cepat sampai. Apa masalah-masalah yang terupdate terkait masalah-masalah yang ada di Lampung 1 khususnya dari 6 kabupaten dan 2 kota, ya ini saya kira yang menjadi katakan gerbang ya, gerbang Sumatera. Saya juga di Lampung Selatan itu selalu saya gaung-gaungkan Serambi Sumatera, karena memang ya kita selepas Pulau Jawa masuk ke Sumatera ya dari mulai Bakahuni sampai seterusnya sampai di Aceh sana. Jadi saya kira kan sebagai gerbangnya Sumatera tentu jangan sampai timpang terlalu besar. Bagaimana mungkin dari Jawa, dari Jakarta pusat pemerintahan sampai jalan ke Tangerang, kemudian masuk ke wilayah Banten dengan berbagai macam industri, lapangan pekerjaan, dengan berbagai macam dinamika pembangunan yang mungkin ya tempat pariwisata, tempat-tempat hiburan. Kalau bicara pariwisata kan pasti berkaitan dengan tempat tinggal, tempat hiburan, tempat makan dan lain sebagainya, kuliner. Dan ini kan mudah-mudahan ya Lampung ini sebagai provinsi di depannya Pulau Jawa yang pertama, saya kira juga mesti menyerap apa-apa yang menjadi efek dari multiplier efek dari pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau Abang lihat tadi sejauh ini seperti apa Bang pembangunan yang ada di khususnya di Dapil 1 ya Bang ya? Karena kan nanti Abang juga sebagai menjembatani tadi bener sih menariknya Bang ya, bahwa pembangunan itu jangan hanya mengandalkan APBD yang mungkin sebatas itu ya Bang, mungkin untuk sumber pendapatan besar dari PKB misalnya, mungkin kan ada potensi lain ya Bang. Nah Bang Riko sejauh ini melihat apakah proses penyaluran atau pendistribusian ibaratnya nyengket anggaran dari pusat lah Bang ya. Sejauh ini seperti apa Bang untuk membangun Lampung? Saya kira yang saya rasakan karena saya juga pada saat itu mengikuti sebagai katakan kita orang yang ikut menjalankan fungsi eksekutif baik di Kabupaten Lampung Selatan khususnya maupun dukungan dari pemerintah provinsi pada saat itu juga orang tua saya juga masih menjalankan bersama sebagai Gubernur Lampung. Ya kita melihat pembangunan-pembangunan yang dilakukan itu memang semata-mata hanya ide dari pemerintah daerah. Jadi komunikasi pun saya kira juga sangat diperlukan antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya di tingkatan yang ada. Kalau tingkatan itu pasti namanya eksekutif dan legislatif kan itu mitra. Tetapi ya tingkatan yang di atasnya baik DPRD, tingkat provinsi, Lampung maupun DPR RI yang ada di pusat ini kan masing-masing kan juga mempunyai peran yang sama. Cuman dengan latar belakang yang tentu semakin tinggi semakin luas jaringannya. Kan kalau saya katakan DPRD provinsi ya tentu bagaimana dia mengoptimalkan anggota-anggota DPRD ini membawa APBD provinsi untuk ke kabupaten yang tempat dia asal dipilih. Nah begitu juga anggota DPR. Dia juga tugas utama dia salah satu selain dia membuat legislasi, dia juga bagaimana membawa alokasi anggaran pendapatan belanja negara untuk ke daerah pemilihan. Nah, saya kira yang di awal ini yang saya kira belum terlihat. Saya katakan kan kita gimana pun juga kan APBD provinsi maupun kabupaten kan memiliki keterbatasan. Diserap dengan semua kecamatan pun saya kira masih belum cukup karena memang beban pembiayaan yang belanja tidak langsung ini sangat besar di mana-mana. Saya kira hampir di seluruh Indonesia belanja tidak langsung adalah salah satu di dalamnya adalah pembelanjaan pegawai. Ini yang saya kira juga, ini juga mesti ada terobosan khusus bagaimana tidak selalu membebankan anggaran pendapatan yang mestinya banyak untuk pembangunan ternyata lebih dari 50% termasuk di kabupaten kota yang ada di Lampung rata-rata, ya, mulai di kota Bandar Lampung, di kota metro, kabupaten termasuk di provinsi. Saya kira jadi APBD itu ya nggak bisa sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya walaupun
kita kuat di dalamnya pegawai negeri, ASN pun juga bagian daripada masyarakat. Tapi kan tentu ya tidak terlihat secara langsung. Bahkan yang diharapkan kan masyarakat tentu pembangunan yang terlihat secara fisik, dukungan-dukungan program-program lain yang dirasakan untuk tingkat kesejahteraan, ya mudah-mudahan ini kan bisa lebih maksimal lagi dengan adanya ya, kemudian adanya pemilihan ini kan tentu ya tidak hanya kita menjalankan rutinitas agenda politik 5 tahunan, tetapi kan yang lebih penting bagaimana ya kita pilih orang-orang yang punya kemauan, tentu yang kedua juga mempunyai integritas, bagaimana dia harus membuka jaringan, membuka networking. Kalau APBN tentu dia dengan DPR RI dia mitranya kementerian, coba bagaimana dia membuat itu jadi banyak untuk kepentingan masyarakat di Lampung. Kalau bicara Lampung ya saya kira salah satu pendorongnya ya pariwisata pastinya kan, kita memang termasuk provinsi yang garis pantainya panjang di wilayah pesisir, potensinya juga besar. Sekarang juga sudah mulai berkembang investor-investor yang mereka membangun sarana pendukung pemerintah. Jadi kan ini sebenarnya sudah dimudahkan ya. Sebagai pemerintah, investor pun sudah ada dari luar, bahkan investor lokal pun sudah membangun hotel-hotel yang tidak hanya berskala bintang 1, bintang 2, ada bintang 3, bintang 4 bahkan yang di Kabupaten Pesawaran ada JW Marriott kan. Ini kan tentu kan peluang ya. Nah, bicara tadi saya katakan di Lampung Selatan ini masih juga saya kira selain potensi wisata alam yang dimiliki, juga kita punya gunung api yang masih aktif Krakatau ini kan selain dari potensi yang memang kita harus waspada masalah erupsinya kan tentu yang di samping itu kan juga sebagai salah satu destinasi juga saya kira yang memang selama beberapa tahun ke belakang memang itu terus menjadi agenda gitu. Nah, apakah pada saat kita flashback sedikit nih Bang dari tahun 2010 sampai 2015, nah, ketika Bang Riko memegang Lampung Selatan, seperti apa itu Bang perkembangannya, apa yang sudah dilakukan sama Bang Riko nih dulu? Saya kira saya bisa menjabarkan ya beberapa hal yang saya lakukan pada saat saya menjalankan amanah sebagai Bupati di Lampung Selatan. Bidang keagamaan saya mencoba merenovasi Masjid Agung yang sejak era Bupati almarhum Pak Dul Hadi dibangun, belum ada sentuhan untuk direnovasi. Saat itu saya bangun, saya renovasi. Hampir dibuat baru lah karena renovasi total. Kita buat masjidnya itu menjadi namanya Masjid Kubah Intan pada saat itu. Dengan maksud ya selain sebagai jalan lintas utama, dulu kan belum ada tol ya. Memang sebagai tempat orang transit yang mau ke Jawa maupun yang masuk dari Jawa melintas Kalianda, ya itu juga saya buat masjidnya yang nyaman, modern. Sama estetik juga ya, eksteriornya Bang. Iya, itu juga salah satu andalan juga. Kemudian tidak hanya itu, kita juga mendorong pada saat itu kita menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang alhamdulillah kalau tidak salah 3 kali berturut-turut kita menjadi juara umum. Lampung Selatan ya. Di bidang untuk kita mendorong, karena pada saat itu kan saya melihat prasarana masyarakat di bidang olahraga ini kan terbatas. Sementara saya melihat olahraga ini salah satu yang membuat masyarakat ini juga jangan sampai, ya khususnya masyarakat muda ya, mereka ya jangan hanya kerjanya demonstrasi unjuk rasa karena nggak ada tempat untuk menyampaikan wadahnya. Saya kira saya coba, saya kemarin membangun beberapa sarana olahraga, kita membangun stadion sepak bola, stadion Raden Intan sehari ini masih ada. Kemudian kita membangun stadion atletik, hari ini pun masih ada. Jadi hari ini otomatis pendapat saya Lampung Selatan dengan kabupaten yang lainnya termasuk kota Bandar Lampung kita masih unggul fasilitas olahraga. Karena Bandar Lampung sekalipun saya tidak melihat Bandar Lampung punya stadion. Yang dimiliki di Pahoman itu punya pemerintah provinsi dan di Waihali punya pemerintah provinsi. Bandar Lampung baru mau mencoba ya stadion mini istilah mereka yang di Kemiling dan di Sukarame. Jadi itu saya kira kan nilai tambah. Sementara saya berpikiran Lampung Selatan ini kan dekat kalau mau cari lawan tanding. Kita membuat satu kesebelasan sepak bola.
cari lawan tanding dari Banten, apalagi sekarang jalan tol sudah semakin lancar kan. Jadi banyak faktor yang hari ini ya saya tidak melihat itu berjalan. Sementara kan kita fasilitas sudah ada. Sudah ada ya. Iya kan kita kalau memang kita wadahkan di sana, ini kan tujuannya tidak hanya untuk olahraga, tapi kan imbas dari olahraga itu kan orang datang, orang melihat kondisi Lampung Selatan, Kalianda sekitarnya kan akhirnya larinya kan ke pariwisata juga. Iya, kena ekonominya juga ya. Iya. Kemudian saya juga membangun pusat rehabilitasi narkoba. Itu kemarin saya estafet pemerintahan sebelumnya. Ada gedung yang tidak teroptimalkan penggunaannya. Sudah saya hibahkan ke BNN. Disetujui pada saat itu. Kalau nggak salah masih Pak Kalak Harap BNN-nya ya. Sampai hari ini itu masih berjalan. Lampung itu termasuk yang pertama untuk rehabilitasi, karena kan pada saat itu di Sukabumi kan orang pemakai narkoba itu kan antri untuk direhabilitasi di Sukabumi. Makanya saya ide itu coba Lampung Selatan, Kalianda ini salah satu tempat rehabilitasi. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu yang saya pikir, ada pusat rehabilitasi, dia datang mengunjungi pasien, keluarganya ya kan dia juga bisa bermalam di sana, dia menghabiskan duitnya di sana, kan itu juga ujungnya untuk meningkatkan perekonomian juga. Penginapan juga tumbuh ya Bang ya. Iya. Di samping itu ya banyak hal-hal lain ya, saya membangun hampir seluruh kecamatan puskesmas rawat inap, karena dengan tujuan untuk mendekatkan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan ke masyarakat. Termasuk saya juga merenovasi rumah sakit umum Bobazar di Kalianda, kemudian juga jalan-jalan yang menjadi akses utama masyarakat, saya menghubungkan jalan poros itu, walaupun memang tidak sedikit waktu yang digunakan di akhir masa jabatan saya itu baru terselesaikan. Jadi pada saat itu dikenal jalan poros mulai Natar, Jati Agung, masuk dia ke kecamatan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dia motong ke Waisulan, ada yang Merbau Mataram turun ke Panjang, kemudian Waisulan, Candipuro, Sidomulyo, Waipanji sampai ke Palas, Seragi, terakhir selesai di Ketapang Bakahuni. Jadi itu jalan poros yang saya kira sampai hari ini coba masyarakat itu sangat mengapresiasi. Karena pada saat itu memang sebelum ada jalan tol kan memang masyarakat itu menjadi salah satu pusat urat nadinya perekonomian. Jalan-jalan itu kan mereka juga tidak perlu harus menggunakan jalan utama, jadi mereka menggunakan jalan-jalan poros itu mereka relatif lebih singkat. Dan saya kira itu sampai hari ini masih diakui keberadaannya jalan poros. Iya, karena walaupun memang kondisinya sekarang ya tidak seperti dulu. Gimana Bang kondisinya? Ya, Bang Anto lebih tahu lah kondisi jalan poros sekarang. Iya, banyak yang rusak lah kira-kira. Kita ajak Bima Bang. Oh benar. Biar rame. Bima, ya. ya. Oh jadi menarik nih Bang ya. Tadi dari sisi religius yang Aji tangkap tadi, religius terus olahraga untuk kayaknya banyak yang demo di dulu Bang ya. Oh udah terkenal. Harus dikasih wadah dia. Tapi iya. Jangan dikelangkeng dulu Bang, dikasih wadah dulu ya Bang. Tapi ya itu saya kira justru dengan unjuk rasa demonstrasi itu kan kita diingatkan. Jadi saya selalu berpikiran positif, kita diingatkan apa yang harus kita selalu pikirkan untuk kemajuan daerah. Ya alhamdulillah pasca saya di sana ya dulu sih rasanya tiap minggu selalu ada unjuk rasa, tapi ya saya kira itu juga menjadi pemacu juga kita untuk bekerja lebih baik lah. Iya, era demokrasi juga ya Bang ya. Semua bisa bersuara asal jangan anarkis. Kalau anarkis ya itu masalahnya. Sempat anarkis, makanya itu juga yang kita geleng kepala. Waduh. Fasilitas sudah bagus. Dirusak. Pot-pot kembang di kota Kalianda banyak yang rusak. Lampu-lampu juga sama. Padahal duit mereka juga ya Bang. Iya, padahal duit masyarakat juga kan kita hanya mengaturnya aja supaya lebih baik. Iya, jadi upayanya untuk memberikan wadah itu ya sangat baik sih. Tadi ada rehabilitasi, terus ada sport center juga, tempat olahraga ini luar biasa. Tinggal di sekarang maintenance-nya aja ya, bagaimana komitmennya ya yang sekarang seperti apa. Nah tapi kita lanjut ke ini Bang, kita geser ke milenial ini Bang. Kalau Aji lihat kan di Instagramnya Bang Riko, aku follow juga itu Bang. Kadang-kadang like kan, kalau lagi kemana lagi hajatan ke Pulau Pasaran itu di kontenin. Nah kalau ngelihat dari daftar pemilih tetap ya Bang ya, kita masuk ke ranah pemilu.
Itu kalau daftar pemilih tetapnya KPU itu sekitar 3 jutaan nih Bang, antara generasi milenial dan generasi zilenial yang Ya, sekarang ini memang apa ya, menjadi primadona lah kalau basis masa ya, basis ya, suaranya ya, khususnya di dapil. Kalau dapil 1 ini kan ada kota juga ya. Nah, ya, ini udah mulai betul. aktif. Di daerah juga mulai aktif tuh anak-anaknya untuk main medsos. Nah, gimana Bang Riko untuk memberikan apa ya, memberikan pencerahan, gagasan dan bahkan yang sudah dilakukan tadi Bang. Ini kan menarik nih Bang. Ya, ya, Jalan poros, kemudian ada sport center, ada tempat rehabilitasi dan banyak lagi itu Bang. Apa MTQ juga ya, religi. ya. Nah, gimana Abang menjembatani atau menyampaikan hal-hal yang Abang lakukan kepada anak milenial dan zilenial Ya. sejauh ini? Apakah penting Bang suara mereka itu untuk Abang? Ya tentu namanya dukungan pasti penting lah buat seorang Iya, iya. calon Banyak lagi Bang. calon wakil rakyat ya. Tentu kan Iya. saya melihat milenial ini kan memang mereka banyak, cuman kan memang mereka ya terkadang memang belum terlalu melihat kondisi realitas. Karena kan mereka rata-rata kan memang ya namanya mereka masih belum terlalu banyak kenal dunia luar, hanya mendapatkan informasi-informasi yang didapat dari kampus kan. Iya, Ya paling kita mengajak mereka dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu berat lah kacamata mereka kan. Ya paling ya dengan konten olahraga ya kan, konten hal-hal yang sifatnya positif untuk kegiatan-kegiatan sosial, Iya. kemudian kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan budaya, termasuk mungkin mereka bagaimana mengisi leisure time-nya dengan ya healing segala macam ya. Saya kira iya. dong, benar. Kalau bicara secara khusus bicara ini kan mungkin mereka ya masih perlu waktu beberapa tahun lah, karena kan mereka juga masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di dalam kampus. Jadi saya melihat kalau memang bicara dengan mereka tentu ya bicara-bicara yang sifatnya bagaimana kita membuat satu kawasan yang ya yang mereka harapkan lah. Misalnya kita bicara pariwisata dengan kondisi yang mungkin ada di daerah lain, di tempat ini juga konsepnya ke arah sana. Termasuk juga kemarin saya masih teringat kita mencoba bagaimana Lampung Selatan, Kalianda ini juga mempunyai satu makanan khas, ya kan? Kalau makanan khas yang sudah tempo dulu sampai hari ini kan masih ada itu otak-otak. Kemarin saya juga mencoba, saya minta tolong dari dinas-dinas terkait yang ada dulu. Saya minta mencoba buat makanan lain, ada sipok labu, ada wingko pisang, itu di arah saya. Juga ya kita iya. ya, Bang, ya? Cuman karena penggunanya maupun tidak diwadahi oleh dinas terkait yang mungkin komunikasinya kurang baik ya. Jadi saya kira sekarang sudah tidak terdengar lagi, padahal itu sudah lumayan hampir sama seperti wingko babat yang dari Semarang ya. Kita versi Lampungnya karena Lampung Selatan termasuk penghasil pisang. Nah, kita dulu buat wingko pisang, sipok labu dan beberapa makanan-makanan kecil lainnya itu ya sempat ada. Tokonya pun masih ada, cuman ya nggak tahu sekarang apa yang mereka jajakan karena itulah masalah komunikasi mungkin ya. Jadi saya kira itu hal-hal juga yang kita ingin bagaimana menjual daerah tidak hanya dengan bangunan fisik yang nyata, tapi dengan kuliner-kuliner lain. Termasuk kan dulu saya di setiap kecamatan itu saya tetapkan ada satu daerah unggulan. Jadi yang biasa dikenalnya one village, one product. Kan dulu kan, dulu setiap kecamatan tuh pada saat saya rutin kita tiap tahun musrenbang, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat. Jadi ini bukan maunya pemerintah loh, cuman pemerintah hanya memfasilitasi apa yang menjadi kehendak masyarakat, karena mungkin di satu tempat itu memiliki satu potensi yang lain daripada kecamatan lainnya, kita tetapkan jadi daerah unggulan. Jadi dulu tuh dari 17 kecamatan di Lampung Selatan semuanya udah punya unggulan masing-masing. Waisulan ininya unggulannya keripik pisang. Karena ternyata ya yang untuk ngedrop pisang-pisang yang di Bandar Lampung, di PU dan lain sebagainya itu asalnya dari Waisulan. Sebelum dikasih merek macam-macam kan. Label lah ya. Iya, jadi asalnya dari sana. Kemudian semuanya lah, Palas, di Wai Panji ada papayanya, papaya California. Jadi dinas terkait pun sudah kita arahkan juga bagaimana mereka diberikan pelatihan, satu pemahaman dari dinas-dinas supaya petani-petaninya sudah dikembangkan ke arah sana. Jadi
kita mempunyai satu konsep wisata, tetapi wisatanya dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah gitu. Iya, ini menarik banget. Apalagi ketika datang wisatawan atau pelancong ya Bang, langsung datang mau tinggal pilih apa nih? Betul. Pisang ke Waisula. Itu langsung. Tadinya kan karena kan memang ternyata waktu 5 tahun kan tidak cukup ya. Dari mulai kita mempunyai ide, kita merencanakan, kita mengaplikasikannya di daerah kan memang ya ternyata ya nggak sampai hari ini saya tidak melihat itu masih ada daerah-daerah unggulan itu. Iya. Tapi agenda pemerintah lainnya musrenbang sampai hari ini konsep itu masih berjalan dan saya lihat juga masih mengikuti pola yang lama di era saya dulu. Berarti kayaknya Bang Riko harus balik lagi nih. Kayaknya abis legislatif. Gimana nih Bang? Kira-kira masih apa ya? Udah kan tadi kayak masih ada rasa apa ya? Ingin memajukan lah tadi Bang ya. Kan ada one film one product itu menarik sih menurut aku Bang. Ini relevan juga sama kondisi sekarang UMKM, anak muda yang harus punya apa gagasan terus bisa dituangkan untuk bisnis ya Bang ya. Jadi gak usah keluar-keluar dulu lah anak muda gitu kan Bang. Nah ini beresinnya kan Bang Riko nih harus duduk dulu. Iya. Jadi fokus dulu lah ya. Di depan mata dulu lah. Di depan mata dulu. Kita ngomongin nanti. Iya bener. Kita jadi ini dulu ya, bantu Lampung dulu Bang ya melalui legislatif ya Bang. Iya. Nah selain dari isu UMKM, nah tadi gagasan menarik dan sekarang sudah dilanjutkan, mungkin nanti akan bagus lagi progresnya ya setelah podcast ini, setelah disentil sama Bang Riko ini. Nah terus ada isu lagi Bang terkait dengan Kota Baru ini Bang. Nah kan masuk teritorialnya Lampung Selatan. Betul. Ini lagi rame lagi nih, muncul lagi. Sebenarnya sih bukan karena ingin memojokkan atau meng-underestimate-kan, tapi ini sebagai langkah untuk mengingatkan ya kepada pemerintah provinsi mungkin atau pemerintah terkait di Lampung Selatan. Nah ini kalau Abang lihat seperti apa sih Bang Kota Baru ini kan Polda udah di situ, ya Bang, ITERA udah di situ. Terus mungkin tanah-tanah di sana itu mahal, gue kredit di sana dulu Bang, tapi nggak jadi udah. Iya. Sempet kredit di sana, itu harganya udah sempet naik juga Bang. Nah artinya kan isu Kota Baru yang memang sekarang sudah dibangun ya, mungkin berapa persen lah. Nah, itu akhirnya menjadi magnet juga ya Bang. Apalagi ditambah ada tol. Ya dulu belum kepikiran ya Bang ada tol ya. Ternyata memang luar biasa kayak ngebaca masa depan gitu Pak Sarudin. Jadi gimana Bang? Mas Haji, kalau bicara masalah Kota Baru ini masyarakat harus paham dulu. Kota Baru ini adalah satu gagasan memang bagaimana awal pertama di kampanye kedua beliau di 2008 kan itu beliau sudah melihat bagaimana Bandar Lampung ini ke depan pasti akan sangat traffic, sangat padat ya. Jadi beliau melemparkan gagasan Kota Baru itu bukan untuk memindahkan pemerintahan jadi dari Bandar Lampung ke luar Bandar Lampung, bukan. Tetapi hanya membangun satu kawasan perkantoran di luar daripada kota Bandar Lampung. Jadi maksudnya itu ya seperti kantor pemerintah provinsi, mulai dari kantor gubernur, kantor DPRD, mulai kepolisian daerah, Korem, Kejati, Pengadilan Tinggi. Ini kan mereka tidak harus serta-merta di kota pemerintah, di kota Bandar Lampung. Jadi mereka dipindahkan di kawasan luar Bandar Lampung. Tadinya awalnya di Natar. Pilihannya di Natar. Di awal pertama kali pilihannya di Natar. Cuman karena tahu Natar ya sudah main lah orang-orang yang ada di Natar, akhirnya harga tanah dan lain sebagainya sudah keburu naik, artinya kemudian pindahnya ke wilayah Natar, pindah ke Jati Agung, itu ceritanya. Iya. Nah kemudian Kota Baru itu ya saya kira sangat dibutuhkan. Sekarang lihat aja, presiden aja baru sekarang melaksanakan pembangunan Kota Baru. Ya artinya kan dia melihat bagaimana membuat seperti ya kita lihat kalau negara-negara maju memang pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dibedakan supaya pada saat terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak dua-duanya terganggu kan, misalnya di Amerika antara ibu kota Washington DC dengan di New York, kemudian di Australia, termasuk di Malaysia sendiri kan seperti itu awalnya. Dan kemudian ya itu sebenarnya kan kalau memahami konsep itu kan sudah ada perencanaannya, tinggal meneruskan. Iya, saya geleng kepala juga. Seolah-olah pada saat itu setelah pengganti Pak Gubernur Pak Sarudin menghabiskan anggaran dari mana? Justru dengan itu bangunan ditinggalkan lebih
menggunakan Lebih parah anggaran, lagi iya, ya nggak melanjutkan. tidak ya, Bang. termanfaatkan. Iya. Jadi setelah kota baru ada ITERA. Setelah ada ITERA baru ada jalan tol. Jadi ini sebab akibat. Jalan tol itu tidak akan terbangun kalau tidak ada ITERA. Sebaliknya Iya. ITERA itu tidak akan terbangun kalau tidak ada kota baru. Itu sudah ada perencanaannya jalan tol maupun ITERA. Memang perjuangan Pak Sarudin pada saat itu, pusat ingin membangun cabang dari Institut Teknologi yang ada di Jawa, ITS di Surabaya. Pada saat itu saya masih ingat dari Sumatera Selatan mereka mendominasi untuk itu dibangun di Palembang. Waduh. Iya, tadinya ya, Palembang yang dapat karena kan Menko-nya Pak Hatta Rajasa orang Sumsel. Iya. Kemudian ada beberapa menteri-menteri pendidikan, menteri apanya lah, orang Sumsel. Kemudian juga Gubernur Sumselnya Pak Alex Nurdin pada saat itu juga dia bersikukuh bicara dengan Presiden SBY. Kalau lahannya ada, ternyata pas dicek tim ke sana lahannya lahan gambut, tidak memadai. Artinya Pak Sarudin juga menyampaikan Lampung pun siap. Setelah tim turun survei ke Lampung, cocok tanah. itu yang disetujui, akhirnya itu dibangun di sana. Iya. Jadi ya itulah ceritanya. Baru sesudah itu jalan tol. Jalan tol pada saat pemerintahan yang lalu ya, tidak seperti sekarang. Iya. Mulai pembebasan lahan, mulai pembangunan, semuanya harus menggunakan APBD-nya Lampung. Dari mana uangnya? Iya benar. Nggak cukup. Tadi habis buat gaji ya Bang. Sementara investor dari luar melihat itu nggak visible untuk dibangun jalan tol, akan kembalinya beberapa tahun ke depan. Jadi akhirnya terbengkalai. Tapi perencanaan sudah matang. Nah baru ganti pemerintahan yang sekarang ini langsung dikerjakan. Jadi pembebasannya diambil pusat, pembangunannya juga sama. Akhirnya itu konsep sudah ada. Jadi sudah ada di era orang tua saya. Jadi itu tinggal melanjutkan aja. Jadi ya itulah hari ini ya kita pun bersyukur Lampung termasuk yang diuntungkan pembangunan skala nasional, dan Lampung Selatan yang terpanjang 100 kilo lebih mulai dari Bakahuni sampai ke Teginandang itu kan wilayah Lampung Selatan. Kenapa ya? Karena kan dulu kita kan komunikasinya bagus, koordinasi pusat provinsi dan kabupaten. Mainnya jauh Bang. Ya untuk kepentingan masyarakat saya kira nggak apa-apa lah KKN dikit kan. Harus jauh mainnya ya bener Bang, relasi tadi ya Bang ya. Iya. Bang Riko sebutkan apalagi ya bener Bang Riko memang bener itu Bang, harus ke legislatif Bang ya. Karena supaya bisa banyak sekali koordinasi yang ya balik lagi ke tidak itu juga termasuk dulu kan ada mungkin Aji juga pernah dengar namanya Jembatan Selat Sunda. Itu sudah MOU. Blueprintnya udah ada juga. Sudah ada Pak Gubernur Lampung dengan Ibu Gubernur Banten sudah MOU di atas kapal di Selat Sunda, disaksikan Menko Perekonomian pada saat itu Pak Hatta. Cuman ya itu karena realisasinya lambat di akhir jabatan 2014 yang Pak Presiden SBY sudah bilang itu akan dicanangkan tiang pertama pembangunan. Sampai selesai masa jabatan beliau ya nggak jadi. Ganti pemerintah, ganti pemimpin kan lain kan. Kalau Pak Jokowi kan tol laut, itu bubar. Rencana itu nggak diteruskan. Padahal lebih cepat lagi. Kalau kita bisa bayangkan kalau itu tersambung jembatan, wah akan semakin ramai Lampung. Pasti juga industri termasuk lapangan pekerjaan kan cepat, imbas dari Banten kan. Akselerasi pertumbuhannya lebih cepat lagi di Banten. Di sini juga mungkin makin banyak pariwisatanya kita ya Bang ya. Makin banyak orang kaya mendadak lah yang pasti di Lampung. Bener. Aduh, kabarin Bang kalau lagi sokongan kita beli tanah di sana. Ya, menarik sekali nih Bang ya. Baik itu infrastruktur itu mega proyek juga ya Bang ya. Terus nanti juga bisa digagas ke depan mungkin Bang Riko gubernur apa bupati gitu kan. Nah Bang, kalau untuk ini Bang silakan diminum juga. Iya, masih minum ya. Sambil ya Bang, saya juga mau minum Bang. Saya bawa tumbler Bang, enggak dibawain sama topik ini. Nah, lanjut lagi nih Bang, terkait dengan selain isu UMKM tadi Bang. Nanti kira-kira Bang Riko ketika di legislatif duduk di Senayan, kira-kira seperti apa Bang hal yang akan Abang perjuangkan ini Bang? Ini kan fight-nya mungkin lebih keras juga kan, rebutan ini sih Bang. Kue iya. Kue dalam tanda kutip kue untuk dapil-dapil kita ya Bang. Nah apa Bang nanti yang akan diperjuangkan selain dari UMKM? Terus mungkin kan miskinnya juga banyak. Nah, terus ada pertanian ya, kalau di Lampung Selatan di dapil 1 juga banyak juga ya, ada Bandar Lampung. Terus
ada metro, dan ada kabupaten-kabupaten penopang pangan. Nah ini gimana Bang, ke depan apa yang akan Abang bawa dari sana ke Lampung? Kalau saya setiap kegiatan tatap muka dengan masyarakat di Dapil Lampung 1 selama ini memang beberapa persoalan mendasar ya, termasuk di Lampung Selatan, di Lampung Barat, dan mungkin kabupaten-kabupaten lain terkait masalah lahan ini masih banyak yang memang mereka perjuangkan. Jadi lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat ini memang banyak yang belum bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat. Dinikmati dalam arti ya mereka bisa menggunakan, memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ya itu lahan-lahan register ya. Jadi saya kira kan masih bisa dimanfaatkan itu Bang ya. Saya kira kan sepanjang memang tidak memiliki, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi aturan pemerintah kan saya kira ini bisa sepenuh-penuhnya untuk kepentingan masyarakat, nggak ada masalah saya kira. Nah ini juga yang perlu payung hukum yang lebih jelas supaya mereka juga bisa mendapatkan bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk menambah pendapatan. Yang kedua saya kira berkaitan masalah UMKM, tentu kan payung besarnya kan Kementerian Pariwisata, ya kan? Kementerian Pariwisata ya tentu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan atau apa, ya saya kira itu juga menjadi salah satu daya topang juga. Yang saya katakan tadi Lampung Selatan terdepan di Pulau Sumatera, bahkan tidak hanya di Lampung, ini memiliki handicap akses jalan yang sempit, yang kecil. Itu sejak zaman saya dulu. Saya sudah mencoba beberapa kali melemparkan itu ke Kementerian PU untuk bagaimana jalan lintas pesisir mulai Kalianda, Raja Basa sampai ke Penengahan itu kan ya sangat indah pemandangannya, bisa lihat kalau pada saat pandangannya bersih bisa melihat Gunung Krakatau. Dan itu yang menjadi halangan mesti dilebarkan. Sementara itu dengan tanpa bantuan pemerintah sudah tumbuh hotel-hotel yang sifatnya yang mengikuti perkembangan zaman, yang model-model kayak di Bali, yang di mana-mana. Resort gitu ya Bang ya? Resort. Di Kalianda pun sudah mulai banyak, udah mulai tumbuh. Kafe-kafe, teman kan karena akses jalan dan juga mungkin dukungan pemerintah yang memang kurang. Ya, jadi saya kira ini juga perlu difikirkan daripada mungkin harus jauh ke pesisir barat gitu kan. Ini kan relatif lebih dekat, lebih singkat dari nyebrang dari naik ferry turun di Bakauni udah tinggal berapa menit. Tinggal pilih pantai mana. Tinggal berapa menit. Iya. Kalau pesisir barat kan memang ya kalau orang yang punya kan bisa terbang, teman itu flightnya nggak setiap hari, seminggu kan. Betul. Jadi ya saya kira ini juga mesti dikembangkan potensi-potensi wisata yang ada. Ya ini kan ujung-ujungnya juga bagaimana menambah pendapatan daerah selain apa yang tadi PKB dan lain sebagainya. Karena saya kira ini kan perlulah. Karena selain destinasi kan orang semakin hari kan semakin mencari tempat yang baru. Sementara di Bandar Lampung pun saya tidak melihat ada satu destinasi yang menarik. Sementara kita banyak, ini musimnya musim durian, katanya di Bandar Lampung ada Tugu Durian, tapi kemana? Orang kan nggak fokus di satu tempat, kan mestinya ada di lokalisir satu tempat itu di sentral durian. Kan nggak ada. Ya Tugunya nggak sesuai sama. Nggak ada, kita mau ke Bandar Lampung bawa tamu, destinasinya ada nggak sih Bandar Lampung mana? Kan nggak ada. Daerah pesisirnya yang kita tempat makan itu kan nggak ada. Peta-petanya pun nggak ada. Ada bus wisata nggak di Bandar Lampung? Nggak ada. Oh iya untuk memudahkan wisatawan itu kan agak hal-hal yang saya kira menjadi hal yang pertama PR, harus dipikirkan, bukannya saya pendapat saya bukan hanya untuk menyenangkan aparatur pemerintah aja, tapi kan ini kan kita berpacu bersaing dengan bagaimana menjual daerah untuk supaya orang datang ke Lampung gitu. Iya, menarik banget ini Bang. Ini udah dapet ini Bang, insight-nya terkait dengan gagasannya Bang Riko ini benar-benar ke pariwisata, karena memang benar-benar relate banget sama kehidupan sehari-hari masyarakat dan emang penopang ekonomi nasional ya Bang ya. UMKM penopang juga. Porosnya mungkin pariwisata ya Bang ya. Penopang okupansi hotel, terus makanan, lain-lainnya, kerajinan, bahkan ke teknokratik juga masuk Bang, ke akademisnya ya, kayak misalnya terkait dengan bidang studi pariwisata ya kan muncul juga ya Bang ya, transportasi. Nah ini porosnya adalah di pariwisata ya, kalau Bang Riko lihat ya, kalau aku nggak salah tangkap terkait gagasan. MAIS kan juga masuk, kalau Bandar Lampung nih
sarana prasarananya berskalanya Iya. nasional kan, orang di akhir tahun kan tahu pemerintah kan selalu punya anggaran untuk menghabiskan alokasi anggaran akhir tahun kan pasti bisa buat konferensi tingkat nasional atau mungkin tingkat internasional kan. Iya. Itu gunanya kepala daerah sama legislatif yang punya jaringan. Apalagi bener. sekarang katanya partai penguasanya kepala daerahnya sama warna partainya. Kan mestinya dia kemarin sudah memikirkan bagaimana membuat di Bandar Lampung ini ada satu tempat yang bisa skala internasional selalu digunakan. Iya. Ya jangan mau kalah sama Solo dong, ya nggak? Kan masa Solo aja. Saya kan ada ini Bang, privilege enggak ya Bang? Makanya, tapi kan artinya kan kita, apalagi yang saya katakan tadi di warna partai penguasa. Iya. Sekarang bagaimana tidak hanya mainnya skala-skala kecil, kalau Iya dong. cuman membangun jembatan, kan nggak inilah. Saya kira itu kan hal yang nggak urgent lah. Iya. Yang untuk kepentingan orang banyak. Hanya ikonik gitu ya Bang Iya. ya. Legasi Iya. yang nggak bisa dinikmati banyak orang. Iya, bener, Bang. iya. Jangka panjangnya. Ya menarik banget ini Bang. Iya. Kayak kita bisa ngobrol panjang lebar ini Bang sebenarnya Bang. Iya. Tapi karena Taufik sudah nyuruh close, Oke. closing. Mungkin episode 2 ya Bang ya. Boleh nggak Bang? Kalau udah boleh, duduk boleh. balik lagi ya Bang ya. Boleh. Amin. Ya Bang Riko, kita kasih kesempatan untuk closing statement nih Bang. Ya. Silahkan Bang. Ini kameranya. Saya kira saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya adik-adik, kawan-kawan generasi muda, baik generasi milenial maupun yang Z, bagaimana kita dalam pesta demokrasi 14 Februari nanti kita mempunyai satu prinsip untuk mempunyai satu pendapat bagaimana kita bisa memilih wakil rakyat. Yang pertama tentu yang kita kenal, wakil rakyat orang-orang yang mempunyai komitmen, orang-orang yang mempunyai kredibilitas untuk bagaimana ya membuat daerah kita semakin maju, karena satu saat dia duduk tentu kita harapkan bagaimana komitmen dia untuk kembali ke daerah tempat dia dipilih untuk bagaimana supaya lebih maju lagi, membuat satu perubahan yang lebih baik. Saya kira itu. Ya. Udah Bang ya, sepanjang bisa ini Bang dipanjangin lagi. Oke, terima kasih Bang Riko sudah hadir jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat calon pemilih yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Dapil 1 ya Bang ya. Untuk Bang Riko tadi udah jelas sekali bahwa banyak sekali gagasan khususnya untuk pariwisata itu harus akan digerakkan, dan Bang Riko akan berjuang untuk mengambil kue dalam tanda kutip adalah kue jatah untuk pembangunan di Provinsi Lampung. Ya Bang Riko, sekali lagi terima kasih tim Bang Juwantoro datang lagi nih Bang Juwantoro. Ya, dan tim sudah datang ke sini. Nanti kita akan follow up lagi terkait dengan caleg-caleg lainnya, tapi kayaknya udah selesai nih ya. Udah tanggal 10, udah minggu tenang sampai 14 Februari kita ketemu di TPS. Jangan lupa pilih calon-calon terbaik kalian yang kalau misalnya kalian gak ada referensi, masih bingung, silahkan nonton di podcast Lampung Memilih. Itu ada di akun media YouTube di channel Metro TV Lampung. Klik aja playlistnya podcast Lampung Memilih. Oke, kalau gitu Aji pamit dan Bang Riko juga pamit. Seluruh kru yang bertugas juga pamit. Ini adalah podcast terakhir ya Bang ya. Mungkin kita akan ketemu lagi setelah pemilihan. Semoga kalian bisa memilih calon yang terbaik. Oke Aji pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.